Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel DC Roy Limit. Hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Sore itu, langit di desa Gondang Legi, Jawa Timur tampak kelabu. Angin membawa debu dari tanah kering yang tak pernah lagi ditanami. Di ujung desa, seorang pria renta mendorong gerobak penuh rongsokan. Namanya Pak Tamin. Pemulung miskin yang sejak kecil hidup dari sampah. Jangan dekat-dekat sama Pak Tamin, ntar bau, teriak seorang anak kecil sambil menutup hidung. Orang-orang dewasa hanya tersenyum miring. Di desa itu, kemiskinan dianggap aib. Dan Pak Tamin adalah simbolnya, namun yang tak diketahui warga. Di balik tatapan lelah itu, Pak Tamin menyimpan rahasia besar. Ia sering mondar-mondar di dekat sebuah ladang kosong yang sejak dulu dianggap angker oleh warga. Ladang itu dikenal sebagai tanah terlarang. Dulu, banyak yang masuk situ dan gak balik. Cerita Pak Sulam, tetua desa, katanya ada penjaga gaibnya. Tapi Pak Tamin tak pernah percaya cerita-cerita semacam itu. Baginya, tanah adalah tanah. Kalau ada yang bisa dimanfaatkan, ya diambil. Apalagi ia pernah melihat kilatan aneh dari balik semak-semak di tanah terlarang itu. Malam itu, hujan turun deras. Pak Tamin duduk di gubuk reotnya yang nyaris roboh. Ia membuka karung dan menghitung botol bekas yang dikumpulkan hari itu. Hasilnya hanya cukup untuk sebungkus nasi. Ia teringat mimpinya semalam. Seorang lelaki tua, berambut putih, menunjuk ke tanah terlarang dan berkata, "Gali sebelum bulan purnama. Itu takdirmu." Besoknya, saat langit masih gelap, Pak Tamin membawa sekop dan senter. Ia menunggu momen ketika warga masih tertidur. Dengan pelan ia melangkah ke ladang kosong itu. Rasa takut sempat menyergap. Tapi rasa putus asa lebih besar. Sesampainya di tengah ladang, ia mulai menggali. Tanahnya keras, sekopnya tumpul. Tapi setelah hampir 1 jam, ia mendengar bunyi logam. Degup jantungnya makin kencang. Ia membersihkan tanah di sekitarnya dan menemukan sebuah peti tua. Tangannya gemetar. Ia buka peti itu perlahan. Cahaya kekuningan menyilaukan matanya. Di dalamnya, batangan emas tertata rapi. Puluhan, bahkan ratusan kilo. Pak Tamin terduduk. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh. Namun, ia tak tahu, ada seseorang yang mengintip dari balik pohon. Mengawasinya sejak tadi. Pak Tamin menatap tumpukan emas di dalam peti tua itu dengan napas memburu. Ia tak percaya matanya. Batangan itu besar, berat, berkilau, meski tertutup debu. Tapi rasa bahagia itu hanya sesaat. Terdengar ranting patah. Pak Tamin menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia buru-buru menutup peti. Menimbunnya lagi dengan tanah. Jantungnya masih berdetak kencang saat ia bergegas meninggalkan ladang terlarang itu. Tapi dari balik pohon besar, seseorang masih mengintip. Sosok itu memandangi tanah yang baru saja ditimbun. Pak Tamin. Senyum licik menghiasi wajahnya. Paginya, Pak Tamin kembali dengan gerobaknya seperti biasa. Ia mencoba bersikap seolah tak terjadi apa-apa, tapi pikirannya masih terikat pada peti emas itu. Ia ingin mengambilnya, tapi bagaimana caranya membawa puluhan kilo emas tanpa menarik perhatian? Di warung, warga masih memperlakukannya sama. Sinis, meremehkan. Tam, jangan-jangan kamu tidur di tanah terlarang semalam ya? Mukamu pucat. Canda Pak Dul, si tukang tambal ban. Pak Tamin hanya tersenyum kecut. Ia tahu, bila ada yang tahu soal emas itu, hidupnya bisa dalam bahaya. Ia memutuskan menyimpan rahasia itu sendiri untuk saat ini. Sementara itu, di sebuah rumah berdinding tembok di desa yang sama, seorang pria sedang menelepon. Saya yakin, dia nemuin sesuatu semalam. Saya lihat sendiri dia gali tanah dan nemu peti. Di ujung telepon, suara berat menjawab. Teruskan awasi dia. Kalau itu betul emas, kita ambil sebelum dia sempat buka suara. Pria itu adalah Rudi, mantan preman yang sekarang jadi tangan kanan kepala desa. Dulu ia sering mengejek dan mengusir Pak Tamin dari area pasar. Kini, ia mencium bau kekayaan. Hari-hari berikutnya, Pak Tamin mulai membeli peralatan baru secara diam-diam. Ia jual 1 batang emas kecil ke kota, lewat jalur yang ia tahu tak banyak tanya. Uangnya ia simpan, dan sebagian ia pakai untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Warga mulai curiga. Kok rumah Pak Tamin dibetulin? Dia dapat duit dari mana? Gumam Bu Rini. Namun yang paling curiga adalah Rudi. Malam harinya, ia mendatangi ladang terlarang, membawa sekop dan senter. Ia menggali di tempat yang ia kira sama. Tapi, nihil. Dia pasti mindahin petinya. Gumamnya.
Boleh juga si tua itu. Tapi yang Rudi tidak tahu, Pak Tamin punya rencana besar. Ia akan kembali ke sana dengan cara yang tak biasa. Dan malam purnama, tinggal 5 hari lagi. Pak Tamin tahu, emas itu bisa jadi berkah atau kutukan. Maka ia menyembunyikannya di tempat yang tak terduga, di bawah kandang ayam tua milik almarhum ayahnya, yang sejak lama dibiarkan kosong. Ia menggali lubang malam-malam, membungkus batangan dengan karung goni, dan menguburnya hati-hati. Setiap malam, ia mengecek lubang itu diam-diam. Ia belum berani menjual semuanya. Satu persatu, pelan-pelan. Uang hasil jualannya ia pakai untuk perbaiki rumah, beli pakaian layak, dan mulai mencatat berapa sisa emas dan mau ia apakan. Namun satu sore, saat ia duduk di beranda rumahnya, seorang pemuda lewat. Senyumnya ramah, tapi sorot matanya tajam. "Pak Tamin, kalau malam suka jalan-jalan ke ladang ya?" tanyanya sambil duduk di pagar bambu. Pak Tamin kaget, tapi berusaha tenang. "Lawong saya ini pemulung, Mas. Kadang cari barang bekas juga sampai sana." Pemuda itu adalah Damar, keponakan kepala desa. Ia dikirim Rudi untuk menyelidiki lebih dalam. Damar memang lebih halus dari Rudi, tapi licik dalam diam. Malamnya, Damar dan Rudi diam-diam menyelinap ke kandang ayam Pak Tamin. Mereka mengincar lubang, tapi nihil lubangnya tertutup rapat dan tak terlihat mencurigakan. Pak Tamin lebih cerdik dari yang mereka kira. Keesokan harinya, Pak Tamin menyadari bekas injakan di sekitar kandang. Ia tahu, waktunya hampir habis. Mereka pasti akan datang lagi. Ia pergi ke kota, menyewa peti besi kecil dan menyembunyikannya di balik tumpukan batako di kebun belakang. Ia pindahkan sebagian emas ke sana. Tapi saat kembali ke rumah, pagar rumahnya rusak. Pintu belakang terbuka. Isi lemari diobrak-abrik. Pak Tamin terduduk. Tak ada yang hilang. Emas masih aman, tapi jelas ancaman itu nyata. Saat malam tiba, ia duduk sendirian di kandang ayam. Dengar suara jangkrik. Lalu terdengar suara langkah. "Tam, Tam, kita sama-sama, orang sini, bagi aja dikit." Suara Rudi muncul dari balik gelap. Pak Tamin berdiri. "Saya nggak punya apa-apa." Rudi tersenyum dingin. "Kalau begitu, saya akan buat kamu mengaku dengan caraku sendiri." Dan malam itu, suara ayam berisik. Ada yang pecah. Dan suara jeritan kecil, entah dari siapa. Malam itu, setelah Rudi pergi dengan ancaman di bibirnya, Pak Tamin tak bisa tidur. Suara gerakan di sekitar rumah masih membuatnya waspada. Ia sadar, permainan ini sudah bukan soal emas lagi tapi nyawa. Pagi harinya, ia pergi ke pasar membeli gembok baru dan besi tua. Di rumah, ia memperkuat kandang ayam dan menggali satu lubang baru lagi lebih dalam, lebih tersembunyi. Kali ini, emas ia pecah menjadi bagian lebih kecil, dibungkus dan disebar di beberapa tempat. Ia menyebutnya pagar tak terlihat. Tapi Rudi bukan orang bodoh. Ia kembali, kali ini membawa preman kota. Mereka menyamar jadi tukang servis keliling dan mengobrol dengan tetangga Pak Tamin. Pura-pura bersahabat. "Pak Tamin sekarang sering ke kota ya?" tanya salah satu dari mereka pada Buarti, tetangga sebelah. "Lah iya, katanya cari barang rongsokan. Tapi sekarang rumahnya kok wangi terus ya? Aneh," jawab Buarti polos. Tak lama, Rudi tahu Tamin sudah mulai main cerdas, maka ia siapkan skenario baru. Jebakan. Suatu sore, saat Pak Tamin sedang mencuci kaki di sumur, datang 2 orang petugas berseragam dinas kecamatan. Mereka bilang ada laporan bahwa Pak Tamin menyimpan benda ilegal. "Kami dapat laporan Bapak punya bahan tambang tanpa izin. Mohon kerjasamanya untuk penggeledahan," ucap salah satunya. Pak Tamin tenang. "Silakan," ujarnya sambil membuka pintu rumahnya. Petugas masuk, memeriksa tiap sudut, tapi tak menemukan apa-apa. Mereka bahkan mencoba membongkar sebagian lantai bambu. "Kalau nggak ada, ya kami akan cek lagi besok. Jangan kabur ya, Pak," kata mereka ketus. Tapi begitu mereka pergi, Tamin sadar satu hal, mereka tahu tempatnya. Ini bukan laporan resmi. Ini ulah Rudi. Malamnya, Tamin pergi ke musola kecil di pinggir desa. Ia duduk lama, memandang langit. "Kalau emas ini bawa celaka, saya siap tinggalkan. Tapi beri saya petunjuk," gumamnya. Tak lama setelah itu, seekor ayamnya berkokok keras padahal belum fajar. Ia terbangun, keluar rumah, dan melihat sesuatu aneh. Tanah di dekat kandang tergali sedikit, seperti dicakar tapi bukan oleh ayam. Ia menggali cepat, dan di dalamnya secari kain hitam berisi huruf tak dikenal dan setangkai bunga kenanga. Pak Tamin mundur perlahan. Ini bukan cuma soal emas,
Pak Tamin tak bisa tidur. Malam itu, setelah menemukan kain hitam dan bunga kenanga, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar emas yang ia simpan. Seperti ada yang mengawasi, seperti ada yang mengirimkan peringatan. Ia memutuskan untuk bertanya pada seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Bu Yuna, wanita berusia sekitar 60, yang dikenal oleh warga sebagai seseorang yang bisa melihat lebih dari sekadar dunia ini. Pak Tamin menyarankan diri untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Malam yang sepi, ia berjalan ke rumah Bu Juna. Rumah itu sederhana, dihiasi dengan beberapa ukiran kayu yang tampak tua. Bu Juna menyambutnya dengan tatapan tajam dan sedikit senyuman. "Kenapa, Tamin? Apa yang kamu cari?" tanyanya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Pak Tamin ragu. "Saya menemukan sesuatu, Bu. Di tanah dekat rumah saya ada kain hitam dan bunga kenanga. Apa itu pertanda buruk?" Bu Juna diam sejenak. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Emas itu bukan hanya harta, Tamin. Itu ada kaitannya dengan jiwa yang tak tenang. Jika kamu terus menyembunyikan, kamu akan merasakan akibatnya." Pak Tamin mendengarkan. Rasa cemas semakin melingkupi dirinya. Malam itu, tanah memberimu peringatan. "Ada yang lebih kuat dari emas di sana?" tambah Bu Juna. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Tamin. "Kalau kamu ingin selamat, buang semua itu. Jangan tunggu sampai terlambat," jawab Bu Yuna, menatap Pak Tamin dengan tatapan penuh makna. Pak Tamin kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ia ingin percaya pada Bu Juna, namun emas yang ia simpan sudah memberi kenyamanan mungkin kebahagiaan yang ia impikan seumur hidup. Ia merasa bimbang. Pada malam yang sama, Pak Tamin terbangun dari tidurnya dalam keringat dingin. Mimpi buruk menghantui pikirannya. Ia berada di ladang terlarang itu, menggali dengan tangan kosong. Dan tiba-tiba tanah itu terbelah, mengungkapkan sosok yang sangat besar. Dengan wajah yang menakutkan, sosok itu berbicara tanpa suara. Tapi Pak Tamin bisa mendengarnya jelas di kepalanya. "Kembalikan." Pagi harinya, Pak Tamin memutuskan untuk pergi ke ladang dan menggali lagi untuk terakhir kalinya. Ia tahu ini adalah saatnya untuk melepaskan semua beban yang menekan hatinya. Namun, begitu ia menggali, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, sebuah cincin emas dengan ukiran aneh, terjebak di dalam tanah. Pak Tamin berdiri terpaku. Ia tahu, ini bukan sekadar emas. Pak Tamin memegang cincin emas itu dengan tangan gemetar. Benda kecil itu terasa berat, bukan karena logamnya, tapi karena aura yang aneh. Ukirannya tak menyerupai huruf biasa, lebih mirip simbol kuno yang sudah lama terkubur waktu. Ia sempat ingin membuangnya, tapi ada dorongan lain yang menahannya. Suara kecil dalam benaknya yang berbisik, "Jangan, ini kunci." Selama beberapa hari berikutnya, Pak Tamin menyimpan cincin itu dalam peti kecil di bawah tempat tidurnya. Ia semakin jarang tidur. Dalam mimpinya, ladang itu terus muncul. Tapi kini ia melihat lebih jelas. Seorang lelaki tua berpakaian adat Jawa berdiri di tengah tanah, mengulurkan tangan ke arahnya sambil berkata, "Kembalikan warisan kami." Pak Tamin mulai menggali informasi. Ia pergi ke perpustakaan kota, membaca buku-buku lama tentang sejarah desa dan tanah yang ia gali dulu. Di sana, ia menemukan catatan mengejutkan. Ladang tempat ia menemukan emas dulunya adalah situs pemakaman bangsawan kecil dari abad ke-18 yang hilang ditelan letusan gunung dan konflik tanah. Di hari keempat, saat ia kembali dari kota, rumahnya sudah tak sama. Pintu belakang terbuka, barang-barangnya diobrak-abrik, dan yang paling membuatnya lemas, peti kecil tempat cincin itu disimpan hilang. Pak Tamin terduduk di lantai. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, Rudi. Malam itu, Pak Tamin pergi diam-diam ke rumah Rudi. Tapi Rudi tidak di sana, hanya ibunya yang terlihat gelisah. Rudi sejak tadi sore pergi, bawa motor dengan orang tak dikenal. Dia tampak aneh, matanya merah, kayak orang kesurupan, katanya. Pak Tamin makin resah. Ia pulang. Tapi malam itu, ia tak sendiri. Seekor burung hantu bertengger di atap rumahnya dan tak bergerak sampai pagi. Dan di waktu subuh, sebuah suara berat terdengar jelas di luar jendela. "Emas yang bukan hakmu akan memakan dagingmu satu persatu." Pak Tamin langsung membuka jendela, tapi tak ada siapa-siapa. Keringat dingin mengalir. Ia sadar permainan ini sudah berubah. Ini bukan soal emas atau manusia. Ini soal janji lama yang tak boleh dilanggar. Pagi itu, Pak Tamin duduk terpaku di dapur. Matanya kosong, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Suara dari luar jendela tadi malam masih terngiang. "Akan memakan dagingmu satu persatu." Itu bukan sekadar ancaman, itu kutukan. Tak lama kemudian,
seorang tetangga datang tergopoh-gopoh. "Tam, kamu udah dengar berita? Rudy masuk rumah sakit. Badannya kejang-kejang. Matanya putih semua. Kayak bukan dia lagi." Pak Tamin langsung bangkit. Tanpa pikir panjang, ia menuju rumah sakit desa. Di ruang perawatan, tubuh Rudy tampak mengejang keras. Beberapa suster menahan tubuhnya. Ibunya menangis di sudut ruangan. Namun yang paling mengerikan, di tangan kanan Rudy, cincin emas itu terpasang erat. Pak Tamin mendekat. Tapi tubuh Rudy langsung bergetar hebat. Lampu ruangan berkedip. Suara dentuman keras terdengar dari luar. Entah dari mana. "Tamin, ambil itu dari anak saya. Dia nggak sadar waktu nemuin benda itu di rumahmu," teriak ibunya Rudy. Tapi ketika Pak Tamin mencoba melepas cincin itu, jari Rudy seperti melekat pada cincin. Tak bisa ditarik. Bahkan kulitnya ikut tertarik. Saat ditarik paksa, dokter terpaksa menyuntikkan obat penenang. Perlahan, tubuh Rudy tenang. Tapi Pak Tamin tahu ini bukan soal medis. Ini sudah jauh melampaui batas dunia nyata. Malamnya, Pak Tamin kembali menemui Bu Yuna. "Cincin itu bukan benda mati, itu penjaga," kata Bu Yuna dengan suara rendah. "Penjaga apa?" tanya Pak Tamin. "Putus asa, penjaga rahasia. Dulu tanah itu pernah jadi tempat penyimpanan sesuatu yang besar. Cincin itu hanya muncul pada orang yang serakah atau yang terlalu dekat pada kebenaran." Pak Tamin tercekat. Ia tak merasa serakah, tapi ia memang makin dekat dengan kebenaran. "Kalau kau terus simpan rahasia ini sendiri, yang akan tumbang bukan hanya kamu, tapi semua yang kamu sayangi," lanjut Bu Yuna. "Waktunya mendatangi tempat itu lagi. Tapi kali ini, jangan datang sendiri." Pak Tamin pulang dengan langkah berat. Di jalan, ia melihat sekelompok orang desa berbisik sambil memandanginya. Beberapa anak kecil tiba-tiba menangis saat berpapasan dengannya. Burung-burung diam di pepohonan, tak bersuara. Desa terasa seperti menahan napas. Tanpa ia sadari, Pak Tamin kini bukan hanya membawa kutukan. Ia sedang membawa kunci dari sesuatu yang ingin tetap terkubur. Dan tanah itu belum selesai dengan dirinya. Sore itu, langit desa menggantung kelabu. Pak Tamin berdiri di tepi ladang tempat segalanya bermula. Di tangannya, senter tua dan segulung tali. Kali ini, ia tidak sendiri. Bu Yuna berdiri di belakangnya, membawa sebuah kendi tanah liat dan seikat bunga kenanga. "Tanah ini sudah dibuka, tapi belum dibereskan," bisik Bu Yuna. Tanpa banyak bicara, Pak Tamin mulai menggali. Tak sedalam dulu, tapi ia tahu kemana harus mengarah. Tanah terasa lebih berat. Bau menyengat mulai tercium. Lalu bunyi denting. Cangkulnya membentur sesuatu keras. Ia menggali dengan tangan dan muncul sebuah peti kayu tua dilapisi logam berkarat. Pak Tamin dan Bu Yuna saling berpandangan. Perlahan, mereka buka peti itu. Di dalamnya ada benda-benda yang tak masuk akal. Sisir emas berbentuk ular, sebuah kain merah tua bertuliskan aksara Jawa kuno, dan mangkuk batu berisi serpihan mirip tulang. Tapi yang paling menyita perhatian, sebuah lempeng logam bundar bertuliskan huruf Arab Jawa yang memancarkan hawa panas meski tak disentuh. "Tamin, ini bukan milik kita," ucap Bu Yuna dengan suara bergetar. "Ini perjanjian lama antara penguasa tanah dan penjaganya." Mendadak tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Angin bertiup tak biasa dingin dan basah dari balik pohon-pohon pisang. Terdengar suara seperti bisikan ribuan mulut yang tak terlihat. Pak Tamin mencengkeram lempeng logam itu. Dalam kepalanya muncul kilasan-kilasan. Perang, darah, penguburan benda sakral, dan janji yang dilanggar oleh ketamakan. Ia terhuyung. Hampir jatuh. Bu Yuna sepat-sepat menaburkan bunga kenanga ke atas peti dan menuangkan air kendi ke tanah. Suara itu mereda, tapi aura berat tetap terasa. "Tamin," ucap Bu Yuna, menatap tajam. "Kalau kamu simpan ini, kamu akan diburu sampai akhir hayatmu. Tapi kalau kamu kembalikan, sesuatu yang jauh lebih besar akan bangkit." Pak Tamin terdiam. Pilihan kini di tangannya. Membawa kutukan itu sendiri, atau membuka pintu pada sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dan di langit senja, sekelebat bayangan hitam melintas cepat. Seperti tanda bahwa malam ini tidak akan sama lagi. Sejak malam itu, Pak Tamin merasa waktu di desanya berjalan tak normal. Hari terasa lebih singkat. Malam lebih panjang. Suara jangkrik berubah ritmenya. Bahkan ayam jantan tak lagi berkokok pagi-pagi. Tapi yang paling mengganggu adalah mimpinya. Setiap malam, ia melihat dirinya berdiri di depan sebuah gerbang batu raksasa, terkubur di bawah tanah, dikelilingi api dan suara nyanyian yang asing. Setiap kali ia mencoba mendekat,
Tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu tak kasat mata. Pagi harinya, saat ke ladang, ia menemukan bekas jejak kaki besar bukan. Manusia mengarah ke tempat peti dikuburkan kembali. Bu Juna tak bisa dihubungi. Rumahnya kosong, pintunya terbuka. Hanya ada bau dupa dan bunga layu di meja depan. Pak Tamin panik. Ia mendatangi orang pintar di desa sebelah Mbah Kodir, seorang dukun sepuh yang sudah jarang menerima tamu. Tapi kali ini, saat mendengar nama Pak Tamin, wajah Mbah Kodir langsung berubah tegang. "Kamu sudah buka pintu yang seharusnya tetap terkunci," kata Mbah Kodir. "Sekarang kamu bukan lagi bagian dari dunia ini sepenuhnya." Pak Tamin memohon bantuan. Mbah Kodir menyalakan dupa, membaca mantra, lalu menatap Pak Tamin dengan sorot ngeri. "Kamu sudah dicap," katanya lirih. "Ada sesuatu di balik gerbang itu yang kini tahu namamu. Ia akan mencarimu, karena kamu yang memegang kunci terakhir." Malamnya, gerimis turun pelan. Pak Tamin duduk sendirian di teras. Dari jauh, terdengar suara kendang dan suling. Namun tak ada hajatan di desa. Lampu rumahnya tiba-tiba padam. Dan dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi besar, berkulit gelap, matanya menyala merah, berdiri diam di tengah jalan desa, menghadap rumahnya. Pak Tamin tak bisa bergerak. Bahkan untuk bernapas pun rasanya sulit. Sosok itu tidak melangkah, tapi perlahan menghilang dalam kabut. Malam itu, Pak Tamin tahu gerbang itu telah terbuka, dan apapun yang ada di baliknya sudah mulai masuk ke dunia ini. Pagi itu, Pak Tamin terbangun bukan karena ayam berkokok, tapi karena suara bisikan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Ia duduk di ranjang dengan keringat dingin membasahi tubuh. Di depan pintu, sesosok bayangan berdiri sekejap, lalu menghilang begitu ia menoleh. Tak tahan lagi, ia menggali kembali peti yang dulu ia kubur bersama Bu Juna, tapi yang ia temukan hanya tanah kosong. Tidak ada peti, tidak ada lempeng, hanya lubang kosong. Dan bau anyir yang menyengat. Desa mulai berubah. Langit lebih kelam, kabut tidak pernah benar-benar hilang. Anak-anak jatuh sakit, ternak mati satu persatu. Warga mulai menyalahkan Pak Tamin. Rumor bahwa ia telah membuka tanah, terlarang menyebar seperti api. Ia mencoba menjelaskan, tapi siapa yang mau percaya pemulung miskin yang tiba-tiba punya emas? Pak Tamin akhirnya dikucilkan. Ia tak bisa ke pasar, tak bisa bertamu. Bahkan, rumahnya sering dilempari batu saat malam. Suatu malam, ia melihat sosok Bu Juna berdiri di belakang rumah. Tapi ketika ia dekati, sosok itu berubah menjadi sesuatu tinggi, kurus, bermata hitam seluruhnya. Makhluk itu menatapnya, lalu menunjuk ke tanah. "Apa yang kau ambil? Bukan untukmu." Terdengar suara dalam pikirannya, "Tapi kau sudah menanggung akibatnya." Esok paginya, rumah Pak Tamin ditemukan kosong. Pintu terbuka, lampu masih menyala. Di tengah ruang tamu, hanya ada sarungnya yang dilipat rapi dan bekas tanah merah yang menetes ke lantai. Beberapa warga bilang, melihatnya berjalan ke arah hutan, seperti kesurupan. Ada juga yang mengaku mendengar suara gamelan dari dalam bumi malam itu, tapi tak ada yang berani mencarinya. Berbulan-bulan berlalu, sebuah berita kecil muncul di koran lokal. Pemulung ditemukan tewas di gua tua. Tubuhnya membatu sebagian. Tidak banyak yang peduli. Foto yang ditampilkan pun buram, tapi yang melihat tahu itu Pak Tamin. Yang aneh, cincin emas yang pernah ia temukan masih melingkar di jarinya. Konon, setelah kejadian itu, ladang tempat ia menggali ditumbuhi ilalang setinggi dada. Tak ada yang berani mendekat. Warga setempat menyebutnya tanah mati. Beberapa waktu lalu, tim peneliti sempat datang. Mereka tak menemukan emas, tapi satu dari mereka yang menyentuh tanah itu langsung katanya, berhenti bicara, dan hanya menatap kosong sejak saat itu. Kini, cerita tentang Pak Tamin hanya dibisikkan pelan oleh warga desa. Diceritakan saat malam, dengan lampu redup, agar tak mengundang perhatian dari yang tidak terlihat. Karena apapun yang telah dibangunkan dari tanah itu, belum pernah banner-banner kembali tidur.